Pemirsa, PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex, salah satu raksasa industri tekstil di Indonesia tumbang. Pernahkah kalian mendengar istilah pilot? Di dalam dunia bisnis, pilot bukan hanya sekedar bangkrut, melainkan kondisi seseorang ataupun perusahaan yang dinyatakan tidak dapat membayar utang-utangnya dan semua asetnya di bawah kawasan pengadilan. Namun, bagaimanakah prosesnya dan siapa sebenarnya yang diuntungkan? Nah, di balik semua itu ada proses hukum yang menarik buat kamu tahu. Sebelum lanjut, kenalin dulu saya Dwi Novita. Saya Chelsea Trisna. Saya Ayu Intan. Saya Gita Marani. Saya Nirwana. Dan lewat video ini kita bakal bahas bareng apa yang sebenarnya terjadi saat sebuah bisnis dinyatakan pilot. PT Sri Rejeki Isman Tbk atau yang sering kita kenal Sritex merupakan salah satu perusahaan terbesar di Indonesia yang didirikan pada tahun 1966 dan berlokasi di Sukoharjo, Jawa Tengah. Selama bertahun-tahun, Sritex menjadi salah satu kebanggaan industri tekstil di Indonesia karena mampu mengekspor dari berbagai negara dan memperkerjakan ribuan karyawan. Namun, masa kejayaannya digoyah akibat adanya COVID-19 pada tahun 2020. Biaya produksi dan beban utang juga tetap tinggi, dan dari sinilah muncul masalah keuangan dari perusahaan Sritex. Pada tahun 2021, Sritex mengalami kesulitan membayar kewajiban utangnya kepada kreditur, senilai 350 juta dolar Amerika Serikat. Dalam hal ini, beberapa kreditur mengajukan gugatannya yaitu PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran utang ke Pengadilan Niaga Semarang. Dalam proses ini, perusahaan diminta waktu untuk menyusun rencana pembayaran agar tidak terjadi proses kepailitan. Pada bulan Mei 2021, pengadilan mengabulkan permohonan PKPU dan Sritex berusaha membuat kesepakatan dengan para krediturnya. Hasilnya, pada Januari 2022, Sritex sempat disetujui menjalankan rencana perdamaian atau homologasi agar melanjutkan usaha sambil mencicil utang. Namun, kondisi keuangan perusahaan tidak kunjung membaik. Penjualan menurun, produksi tersendat, dan laporan keuangan menunjukkan penurunan aset yang signifikan. Akhirnya, sejumlah kreditur kembali menggugat karena merasa tidak ada kemajuan dalam pembayaran utang. Setelah melalui proses panjang, pada 21 Oktober 2024, Pengadilan Niaga Semarang resmi menyatakan Sritex pilot. Perusahaan sempat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, tetapi pada 18 Desember 2024 kasasi tersebut ditolak. Dengan demikian, Sritex secara resmi dinyatakan bangkrut. Pengadilan kemudian menunjukkan kurator untuk mengurus semua aset dan kewajiban perusahaan. Dalam proses kepailitan, kurator mencatat total uang Sritex mencapai sekitar 32,6 triliun rupiah. Para kreditur besar yang terdiri dari bank-bank nasional seperti BNI, Mandiri, BCA, BRI, dan Dinamon, serta beberapa bank asing seperti Standard Chartered, DBS Indonesia, dan HSBC. Selain itu, ada juga kreditur non-bank seperti pemasok bahan baku, perusahaan logistik, dan lembaga pemerintahan seperti BPJS dan kantor pajak. Semua pihak ini mengajukan tagihan dalam rapat kreditur yang digelar di awal tahun 2025. Sebagian kreditur sebenarnya berharap agar Sritex bisa tetap beroperasi atau disebut juga dengan istilah going concern, supaya perusahaan masih bisa menghasilkan uang untuk membayar utang. Namun, kurator menolak usulan tersebut karena menilai manajemen perusahaan tidak transparan dan tidak memberikan laporan keuangan yang lengkap. Akhirnya diputuskan bahwa seluruh kegiatan operasional Sritex akan dihentikan mulai 1 Maret 2025. Akibatnya, sekitar 10.600 karyawan harus menerima pemutusan hubungan kerja atau PHK massal. Setelah perusahaan resmi berhenti beroperasi, muncul masalah hukum baru. Kejaksaan Agung Republik Indonesia mulai melakukan penyelidikan terhadap dugaan kasus penyalahgunaan kredit perbankan yang menyebabkan kerugian negara. Pada Mei 2025, mantan Direktur Utama Sritex bahkan sempat ditangkap dan diduga terlibat pada kasus tersebut. Selain itu, para mantan petinggi perusahaan juga menggugat para kurator karena beberapa aset pribadi milik mereka itu dimasukkan ke dalam harta pilot perusahaan. Kasus kepilotan Sritex menjadi salah satu peristiwa besar di dunia bisnis Indonesia pada tahun 2025.
Perusahaan ini dulunya menjadi kebanggaan nasional dan Sritex kini menjadi salah satu contoh nyata bagaimana masalah utang besar, bagaimana manajemen yang kurang transparan, dan kondisi ekonomi global yang membuat perusahaan besar akhirnya tumbang. Jadi, dari kasus ini dapat kita ketahui bahwa proses kepailitan tidaklah mudah, tapi apakah ada solusi yang ditempuh dan tantangan apa yang muncul di balik penerapan hukumnya? Yuk kita bahas. Sritex menghadapi tekanan berat akibat beban hutang dan masalah likuiditas yang sangat besar. Dengan utang mencapai 25 triliun, sementara aset yang biasa dijual jauh lebih sedikit dibanding kewajiban kepada kreditor. Kondisi ini berdampak langsung pada tenaga kerja, di mana lebih dari 10.000 karyawan harus menghadapi PHK massal. Selain itu, reputasi perusahaan juga terpengaruh, kepercayaan investor menurun, sementara investor dan kreditor enggan menambah modal. Lalu apa yang dilakukan perusahaan agar bisa bangkit? Mari kita bahas solusinya. Perusahaan dapat melakukan negosiasi ulang dengan kreditor untuk menyusun jadwal pembayaran baru, mendapatkan potongan sebagian utang atau mengubah sebagian utang menjadi ekuitas. Selain itu, disusun program kompensasi dan bantuan sosial agar PHK tidak menimbulkan gejolak sosial yang lebih besar. Kepailitan bukanlah akhir dari segalanya. Namun, ini merupakan mekanisme untuk memberikan keadilan kepada kreditur dan memberikan kesempatan restrukturisasi kepada debitur. Dengan melihat prosesnya, kita menjadi tahu bahwa hukum kepailitan berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan bisnis dan juga keadilan. Kami dari kelompok hukum bisnis mengucapkan terima kasih kepada Politeknik Negeri Bali, Khususnya kepada dosen pengampu mata kuliah hukum bisnis, atas bimbingan dan kesempatan yang diberikan. Semoga video ini bisa menambah wawasan kita tentang bagaimana hukum bekerja di dunia bisnis nyata.